Haleluya, shalom bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Allah yang mempertemukan kita kembali untuk bersekutu di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu supaya jemaat Tuhan yang ada di rumah mempersiapkan diri, kita semua mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Mari tanggalkan segala beban hidupmu, percayakan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Dia Allah yang rindu memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu yang lalu Engkau Allah yang sudah memberkati hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Engkau Allah yang mati bagi kami. Engkau Allah selalu rindu memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu urapan-Mu turun atas setiap kami. Kami rindu Engkau berkarya bebas dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu yang ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau satukan kami di tempat ini dengan kasih-Mu. Kau juga Allah yang terus mempersatukan kami, bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang rindu memuji-muji Tuhan, kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan, kita yang rindu lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Mari bersama saya kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Oh haleluya, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh merindukan Engkau. Biarlah setiap kami sungguh rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu berjumpa dengan Engkau. Biarlah hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari rindukan hadirat-Nya lebih lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah
setiap kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujianku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus kami. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oh, ini kami anak-Mu Tuhan. Kau tebus kami Tuhan dari dosa kami, dari kuasa dosa Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu mengalir, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lagi dengan iman katakan, hanya oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan, biar kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
darah-Mu Tuhan, kami boleh mengalami hidup yang sejati, hidup dalam keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur, naikkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tanpa anugerahnya kita tidak ada di tempat ini pada saat ini. Tanpa anugerahnya kita tidak bisa menikmati kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, naikkan syukur kepada-Mu. Haleluya. Biarlah setiap kami memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami bergirang karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kami yang lemah diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami percaya kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan kami balas segala kebaikan-Mu. Ini kami, ini hidup kami. Biarlah semuanya kami persembahkan hanya dalam nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang kami percaya. Engkau Allah yang layak menerima seluruh persembahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ini kami Tuhan, ku tetap setia. Ini kerinduan kami Tuhan, ku tetap setia. Katakan dengan iman, walau badai datang menerpa. Katakan, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak. Oh, terima kasih Tuhan yang Tuhan telah beri. Ini kami takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ini kami persembahkan hidup kami, seluruh hidupku, seluruh hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, haleluya.
Tolong kami Tuhan, Engkau menuntun kami. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Kami mau ku tetap setia, sebab terlalu banyak yang sudah Kau beri bagi kami. Renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah beri. Engkau baik sepanjang hidup kami, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan ya Tuhan, ini seluruh hidup kami. Kami buka hati kami bagi-Mu Tuhan. Seluruh hidupku kami mau tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lama. Saya undang kita bangkit berdiri dan katakan, terlalu banyak Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan ini seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku. Haleluya, tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Tuhan telah beri. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Setiap kesembuhan, oh haleluya. Haleluya Jesus. Segala yang ku miliki, ku persembahkan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Mari setiap kita cepat Tuhan yang hadir ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online di tempat kita masing-masing pada hari ini. Kita merenungkan betapa Tuhan menyatakan kasih-Nya yang indah bagi kita. Betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kasih-Nya tak berkesudahan, bahwa rahmat-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Setiap pagi Dia mencurahkan anugerah-Nya yang berlimpah-limpah bagi setiap kita. Sumber yang kita punyai adalah Allah yang tidak terbatas. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, telah Dia penuhi dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kau butuhkan hari ini dalam pergumulan, Allah dari tempatnya yang kudus melihat segala kebutuhanmu
dan ia akan memberikan tepat pada waktunya. Teruslah berharap dan percaya kepadanya. Dalam momen-momen Paskah seperti sekarang ini, mari kita terus mempersiapkan hati kita untuk terus merenungkan bahwa Kristus menyatakan kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami tahu bahwa kasih karunia-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjamah setiap kami Tuhan. Bapak, bahkan ketika kami istirahat sekalipun firman berkat Engkau curahkan bagi kami. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa menyertai setiap kami. Kami rindu Tuhan duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu sehingga setiap kami Tuhan diberkati. Diteguhkan iman kami, dikuatkan Tuhan. Sehingga kami terus melangkah bersama-sama dengan Kau seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya rindu mengkhotbahkan Paskah masih karena suasananya Paskah. Kenapa saya mengkhotbahkan Paskah? Karena ini kejadiannya setahun sekali. Kapan lagi bisa khotbah Paskah? Jadi khotbah-khotbah Paskah, khotbah-khotbah Natal, itu ada momen-momennya di mana kita menyampaikan khotbah-khotbah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memulai dengan sebuah pertanyaan, apa persamaan dari orang-orang hebat ini? Nah, mari kita lihat di layar ya. Apa persamaan orang-orang hebat ini? Bapak Ibu, kita percaya bahwa Kristus hadir, Kristus lahir di dunia ini dengan misi yang besar dari Bapa di sorga. Amin. Untuk menebus setiap kita, untuk menyelamatkan kita. Tapi penebusan yang Dia lakukan adalah penebusan yang tidak murah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pengorbanannya betapa luar biasa dan tidak ada orang yang sanggup menggantikannya. Tidak ada satu nabi pun yang sanggup menggantikannya. Kenapa? Karena pengorbanan yang harus dilakukan adalah pengorbanan untuk meninggalkan atributnya sebagai anak Allah. Untuk melepaskan dirinya, untuk membatasi dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Yang menciptakan alam semesta ini bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus dalam kekekalan. Dalam kepribadian Allah yang luar biasa. Nah, Dia harus meninggalkan itu dan jadi sama seperti manusia. Alkitab mengatakannya. Bahkan kitab Filipi mengatakan Dia merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Dengan satu tujuan, dengan satu misi yang memang telah disepakati dalam kekekalan. Saya lebih suka pakai kata itu ya. Misi yang Tuhan berikan, misi yang Allah telah sepakati dalam kekekalan. Karena kalau saya bicara waktu, nanti kita berpikir bahwa Kristus itu lebih rendah dari Bapa. Saya lebih suka pakai istilah bahwa misi penyelamatan Kristus disepakati dalam kekekalan karena waktunya bukan kronos tapi waktunya kairos. Ada perbedaan antara kairos dan kronos dalam bahasa Yunani. Kalau kronos itu kronologi, urutan waktu. Tapi kalau kairos tidak bicara soal kronologi. Tapi bicara soal momentum, waktu yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan, dalam kekekalan, itu yang dimaksud dengan kairos. Makanya terjemahan bahasa Indonesia mengatakan kairos itu waktunya Tuhan. Itu lebih sederhananya. Waktu yang ada di dalam kekekalan. Jadi misi Allah adalah misi kekekalan yang telah Tuhan siapkan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Kristus melakukannya dengan kasih yang besar bagi kita untuk penyelamatan, untuk setiap kita menerima anugerah keselamatan dengan membayarnya dengan darahnya. Bapak Ibu puji Tuhan, mari kita lihat apa persamaan dari orang-orang hebat ini. Coba sedikit kita berpikir ya. Abraham Lincoln gagal berkali-kali, benar gak? Itu kalau kita baca kisah hidupnya itu gagal terus menerus. Bahkan menjadi anggota dewan gagal, bla bla bla, gagal. Tapi satu titik dia berhasil menjadi presiden Amerika Serikat. Waktu dia menjadi presiden Amerika Serikat, dia melakukan perubahan yang sangat hebat.
Dari tangan dialah ya kita melihat 10 perintah Allah itu tertulis dengan luar biasa di Gedung Putih. Kemudian dari dialah, maka di dolar dikatakan apa? We trust in God, kami percaya kepada Tuhan. Dan itu luar biasa. Momentum orang yang melakukan perubahan besar-besaran di Amerika yang bernama Abraham Lincoln. Walaupun akhirnya dia mati dibunuh kan gitu ya. Dalam sebuah pertunjukan yang dia hadiri dan dia mati dibunuh di sana. Nah, apa Abraham satu lagi yaitu the father of all who believe, bapak orang percaya. Ya, sama-sama Abraham sama-sama melakukan perkara-perkara besar, benar? Dan kita tahu kedua Abraham ini telah mempengaruhi dunia sampai saat ini. Satu Abraham mempengaruhi bukan hanya dunia secara sekuler, tapi dunia juga secara rohani, yaitu bapak orang percaya. Tapi Abraham Lincoln juga menanamkan perubahan yang besar dalam dunia sekuler, dunia pemerintahan, juga dalam kehidupan kerohanian. Dua-duanya sangat hebat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat apa persamaannya dari Kubalaikan. Tahu ya Kubalaikan ya? Ini penakluk daerah Cina sampai ke Rusia dan seterusnya ya, Turki dan sebagainya. Bahkan pernah datang ke Indonesia pada masa pemerintahan Sriwijaya. Kubalaikan, orang yang sangat disegani oleh lawan-lawannya dan dihormati oleh teman-temannya. Penakluk, sang penakluk, ini Kubalaikan. Yang kedua, siapa yang tidak kenal tentang Napoleon Bonaparte? Juga orang yang hebat, menaklukkan dari Prancis, benar ya. Dia menaklukkan begitu banyak daerah-daerah yang begitu hebat Bapak Ibu. Kedua orang ini dikenal sebagai sang penakluk yang begitu hebat. Yang ketiga, saya ingin memberikan gambaran berikutnya tentang dua orang yang berpengaruh di zaman modern ini. Yang pertama, Albert Einstein, ilmuwan yang hebat, yang menemukan banyak sekali penemuan-penemuan, ide-ide yang dipakai sampai saya ini dalam mempelajari berbagai mata studi, mata pelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi. Penelitian-penelitiannya, sumbangsi-sumbangsinya begitu hebat dalam dunia pendidikan, dunia teknologi pada zamannya dan terus berpengaruh sampai saat ini. Ya, teori yang paling terkenal yang dia berikan adalah MC kuadrat, benar ya. Itu teori yang sangat hebat sampai saat ini tetap dipakai oleh para ilmuwan untuk menentukan energi dan kecepatan cahaya, MC kuadrat. Ini hebat nih, penemuan seorang yang bernama Albert Einstein dan dia dikenal sebagai ilmuwan yang sangat ilmuwan yang sangat inovatif, ilmuwan yang terus berkembang pada zamannya dan dihormati juga di mana-mana dalam ceramah-ceramahnya, dalam banyak hal yang dia sampaikan membuka wawasan begitu banyak orang. Salah satu yang dia sesali dalam hidupnya, ya ini dia, Albert Einstein ada yang dia sesali ya, waktu dia menemukan bom atom. Sebenarnya bom nuklir, bom atom dia temukan untuk sumber daya energi. Sumbangan untuk energi yang dibutuhkan dunia. Tapi karena peperangan dunia pada masa itu, bom atom digunakan untuk meledakkan negara-negara lawan. Dan itu benar-benar membuat dia frustasi pada masa itu. Tapi tujuan awalnya bagus. Bom atom itu diciptakan untuk energi. Yang disebut dengan energi nuklir. Dan sudah dikembangkan juga sampai saat ini untuk sumber daya energi yang dibutuhkan. Kemudian siapa yang tidak kenal dengan Steve Jobs juga ya? Steve Jobs, siapa Steve Jobs tahu ya? Kalau kita pegang handphone, ya, smartphone, yang paling branded harus diakui adalah merek apa? Apple. Ini pendirinya. Sangat mempengaruhi profesional muda, sangat mempengaruhi kalangan-kalangan milenial dalam perkembangan-perkembangan ide-ide yang mereka berikan. Sehingga membawa perubahan yang begitu besar dalam dunia teknologi, dunia komunikasi, dan banyak sekali coach-coach dia yang dikutip, yang memotivasi orang untuk terus maju dan bergerak inovatif dalam kehidupan pada masa-masa sekarang ini. Salah satu statement yang dia keluarkan adalah ketika dia terus berkembang dalam hidupnya, dia katakan, stay hungry, stay foolish. Agak bingung kita pernyataannya, benar gak ya? Tetap lapar, tetap bodoh. Tapi dia dengan tujuan supaya kita terus belajar. Mengembangkan diri sebenarnya itu ya.
terus belajar dan terus mengembangkan diri karena memang kita lapar dan kita tidak tahu apa-apa dikatakan. Padahal dia adalah orang yang hebat, yang mempengaruhi begitu banyak pemimpin-pemimpin, CEO muda di dunia ini. Dengan ide-ide, dengan inovatif, dengan kreatif yang dia berikan. Orang-orang yang saya sebutkan dari zaman ke zaman memang adalah orang-orang yang hebat. Lalu apa persamaan dari mereka? Oh, satu lagi. Kedua pemimpin ini saya kutip sebagai pemimpin yang sangat humanis, ya. Kedua pemimpin ini lahir di tengah-tengah situasi dunia pada masa yang bergejolak begitu hebat. Yang menimbulkan krisis sosial, menimbulkan krisis kepercayaan, menimbulkan krisis-krisis yang lain dalam masa mereka. Yang pertama Mahatma Gandhi. Dia adalah orang yang sangat mengagumi Kristus, pribadi yang sangat mengagumi Kristus, tapi dia mengkritik orang-orang Kristen pada zamannya. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu di kuburannya itu ditulis sabda bahagianya Tuhan Yesus. Karena dia sangat mengidolakan Tuhan Yesus. Kegerakan-kegerakan dia disebut dengan kegerakan ahimsa, melawan tanpa kekerasan. Ini sangat dikagumi di India. Pemimpin yang dianggap revolusioner di India pada masanya. Kemudian yang kedua, filsuf Cina, ahli filsafat Cina, Confucius. Ya, dia juga sangat terkenal, dia lahir sebagai sebuah, kalau saya nonton filmnya ini, film dia ya, Confucius, lahir dari ketidakpuasan atas pemerintahan yang ada. Kemudian dia meninggalkan atribut dia sebagai seorang yang pemimpin perang dan sebagainya, dan dia tinggalkan itu. Kemudian dia lebih memilih perjalanan sebagai seorang filsuf yang menyelami alam dan mengajarkan banyak hal kepada masyarakat pada zamannya untuk hidup selaras dengan alam, untuk menjalani kehidupan yang benar-benar menjalani kehidupan yang bakti, yang dia sebut dengan bakti, ya, bakti kepada bangsa, bakti kepada keluarga, bakti kepada masyarakat, bakti kepada orang tua. Makanya ajaran Confucius adalah ajaran bakti sebenarnya kalau kita perhatikan. Sebuah sikap yang dipersembahkan kepada bangsanya, kepada masyarakatnya, kepada komunitasnya, kepada keluarganya, terutama kepada orang tua mereka. Dan ajaran ini begitu menggema dan sangat disukai oleh orang-orang Tionghoa yang suka dengan filsuf, dan bahkan bukannya orang-orang Tionghoa, setiap orang yang mengagumi pola pikir, pemikiran-pemikiran filsuf yang begitu hebat yang dikembangkan. Statement dia mengatakan, jika Anda membenci seseorang, maka Anda sudah dikalahkan oleh orang tersebut. Menarik ya, ini statement dia yang saya kutip. Kalau kita membenci seseorang, kita sudah dikalahkan. Jadi, mau menang bagaimana? Jangan benci orang. Kasihi orang lain. Amen? Cintai orang lain, doakan orang lain. Bukankah ini pengajaran-pengajaran begitu hebat ya, yang disampaikan oleh manusia-manusia baik, manusia-manusia biasa, tapi penuh perenungan dalam kehidupannya. Nah, apa yang sama dengan mereka? Mereka semua mati dan tidak bangkit sampai sekarang. Benar ya? Mereka semua mati dan tidak bangkit sampai sekarang. Selesai. Begitu juga dengan begitu banyak pendiri-pendiri agama, pemuka-pemuka agama. Mati dan tidak mengalami kebangkitan. Persamaannya dengan Tuhan Yesus juga mati pada hari Jumat yang kita rayakan sebagai apa? Good Friday, Jumat Agung. Sebenarnya kata merayakan agak sedikit ya diganti. Saya lebih suka memorial, mengenang pengorbanan Kristus. Bahasa itu saya lebih suka sebenarnya daripada merayakan Jumat Agung. Walaupun sebenarnya ini sebuah celebration, tapi celebration yang di atas penderitaan Tuhan yang kita sembah. Benar, dia harus mengorbankan dirinya dan mati di atas kayu salib. Saya lebih suka pakai kata memorial, mengenang kematian Kristus di atas kayu salib. Pengorbanan yang benar-benar harus kita hayati, bukan hanya sekedar celebration, perayaan, tapi momen Jumat Agung adalah momen refleksi di mana kita menyadari harusnya kita yang dihukum, tapi karena kasih Allah yang begitu besar, kita menerima kelepasan, dia sendiri menerima hukuman demi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus juga mati. Tapi menariknya, Kristus dibanding yang lain, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yang disebut dengan
Minggu Paskah. Jadi perayaan Paskah bergeser dari pemahaman orang Yahudi yang awalnya perayaan Paskah diperingati sebagai berlalunya maut dari kediaman orang-orang percaya di Mesir pada masa itu. Makanya istilah Paskah bukan Happy Easter, bukan, itu kurang cocok. Yang lebih cocok Paskah itu Passover. Allah melewati, Allah melalui, Allah tidak menurunkan maut dalam kehidupan orang-orang Israel pada masa itu. Untuk apa? Membebaskan umat Israel dari penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, Firaun, orang-orang Mesir selama 400 tahun lebih. Perbudakan yang begitu hebat. Dan karena teriakan-teriakan orang Israel, Allah membawa keluar mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan itu diperingati sebagai Paskah. Allah melewati maut dalam kehidupan kediaman orang Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bergeser dari pemahaman itu, Paskah dalam perjanjian baru adalah Kristus telah mengalahkan maut, bangkit untuk memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi itu yang terjadi, pergeseran yang begitu hebat dalam kehidupan iman orang-orang percaya pada masa perjanjian baru. Waktu Yesus bangkit, Yesus hidup kembali. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu membagikan esensi kebangkitan Yesus Kristus. Apakah esensi? Esensi itu hakikat. Esensi itu inti, pokok permasalahan yang sedang dibicarakan. Jadi sebenarnya esensi, hakikat, kebangkitan Kristus itu bagi orang percaya kira-kira apa? Ini yang harus kita pahami. Ya, yang pertama mari kita lihat Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, ini statement yang luar biasa ya. Disampaikan oleh seorang yang pada masanya. Saya coba membayangkan gini. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan ini, murid-muridnya belum paham. Kemudian orang-orang yang mendengar juga kebingungan. Orang menganggap dia sebagai seorang pengajar hebat, seorang guru hebat, seorang penceramah hebat, seorang pengkhotbah hebat, maka orang rame-rame mengikuti dia. Berbondong-bondong mengikuti dia, mendengarkan pengajarannya, mulai mau memahami dia. Tapi di tengah-tengah itu, masa-masa dia persiapan untuk penyalipannya, Tuhan Yesus berkata, jawabnya, akulah kebangkitan dan hidup. Wah, ini sebuah pernyataan yang saya yakin orang kebingungan. Kenapa? Karena dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bukankah yang bisa membangkitkan, yang bisa menghidupkan hanya Allah saja dalam pemahaman dunia orang Yahudi? Hanya Allah saja yang bisa membangkitkan, hanya Allah saja yang bisa menghidupkan. Sementara nabi-nabi hebat yang lainnya adalah perantara di mana kalau Tuhan mengizinkan, Yehova mengizinkan, Allah mengizinkan untuk membangkitkan seseorang, mereka hanya alat. Tapi Yesus datang dengan sebuah konsep, akulah, ego emi, akulah. Ini pernyataan yang sangat penegasan yang begitu penting dalam pemahaman dunia orang Yahudi ketika kita berbicara akulah. Itu pernyataan yang hanya bisa disampaikan oleh siapa? Allah, Sang Khalik, untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada umatnya. Ketika Musa diutus oleh Tuhan di padang gurun, di semak duri, Tuhan ketika Musa bertanya, nanti kalau umat Allah bertanya, siapakah aku? Siapakah Allah? Lalu Tuhan menjawab, beritahu, akulah, akulah, aku. Nah itu dia, istilah itu ya, akulah. Berbicara tentang kepribadian Allah yang menyampaikan pesan-pesan penting kepada umatnya. Dan pesan-pesan penting itu Tuhan Yesus ambil untuk dirinya. Dan ketika dia menyampaikan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan perkara mudah. Mungkin banyak bergejolak di sana, tapi pesan ini penting. Kenapa saya harus sampaikan? Karena ada hal yang berkaitan yang ingin saya bagikan tentang esensi kebangkitan Yesus Kristus. Saya nggak membacakan narasi kebangkitan Yesus, mungkin kita sudah baca, kita sudah hafal, kita sudah tahu. Nanti kalau mau tahu lebih jelas, lihat dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 12, Yohanes 20. Ya, di sana diceritakan narasi-narasi kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sampai di sana saya ingin stop sebentar untuk kita merenung apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Jika Yesus tidak dibangkitkan. Ya, ini yang pertama. Kalau Yesus tidak bangkit, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Bapak Ibu, ini sebuah penegasan, sebuah pesan yang Tuhan sampaikan begitu penting yang harus dipahami oleh orang-orang percaya. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin katakan setiap orang yang tidak mempercayai kebangkitan Yesus Kristus. Setiap orang yang tidak hidup dalam Kristus. Walaupun mereka percaya kepada Tuhan. Di dunia ini yang percaya kepada Tuhan bukannya orang Kristen. Banyak orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak beragama percaya kepada Tuhan. Benar ya? Bahkan orang-orang yang menyembah setan sekalipun dia percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia lihat Tuhan tidak menolong, dia sembah setan. Bahkan ketika saya baca tentang gereja setan, pendirinya mengatakan supaya ada keadilan. Bukannya Tuhan disembah, setan juga harus disembah. Artinya mereka percaya kepada Tuhan. Setiap orang percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, maka dia hidup sia-sia dan masih hidup dalam dosa. Itu artinya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka semua kita hidup dalam dosa. Saya nggak punya kuasa untuk mengkhotbahkan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Bok Subaktian dan banyak hamba Tuhan nggak bisa mengkhotbahkan tentang pengharapan orang Kristen, benar ya, Bosu ya. Kita hanya sampai kepada tahap, udah jangan bersedih di ibadah-ibadah penghiburan, benar nggak? Di ibadah-ibadah penghiburan jemaat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, kita hanya bilang jangan bersedih, tetap kuat, tabah, ikhlas, hanya sampai di situ Bapak Ibu. Karena tidak ada cerita selanjutnya. Tapi kita bersyukur. Tetapi yang benar adalah kata Rasul Paulus, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang benar Kristus bangkit. Saya bukan hanya mengutip dari Alkitab, saya ingin meneguhkan argumen saya dengan seorang filsuf, sejarawan, ya, seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada abad pertama. Artinya dia yang paling dekat pada zamannya Tuhan Yesus. Dia bernama Flavius Josephus. Mungkin pernah kita mendengarnya ya. Saya berusaha memberikan gambaran yang jelas bagi kita supaya kita tidak ngambang. Saya ambil dari Wikipedia. Siapa itu Flavius Josephus? Flavius Josephus terkenal dengan kapasitasnya sebagai seorang warga negara Romawi, sebagai seorang sejarawan dan penulis apologetik Yahudi abad pertama, keturunan imam dan raja-raja yang bertahan dan mencatat penghancuran di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Benar ya, Jenderal Titus, kita tahu sejarahnya. Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, umat Israel kocar kacir setelah itu, ya, pergi diaspora ke seluruh dunia. Ya, Israel modern sekarang adalah keturunan yang sudah kesekian-sekian yang dikumpulkan, dibawa pulang kembali ke Israel. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, dijadikan sebuah bangsa oleh PBB pada tahun 1948. Itu berdirinya sejarah Israel modern. Artinya selama kurang hampir 2000 tahun Israel tidak punya negara. Israel hanya sebuah komunitas, sebuah sebutan-sebutan yang ada di Alkitab saja tentang orang-orang Israel yang berdiaspora kemana-mana. Tapi karena kemurahan Tuhan, janji Tuhan, akhirnya pada tahun 1948 mereka dikumpulkan kembali menjadi sebuah negara di Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Josephus yang mencatat penghancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus pada masa itu. Dia lahir 37 Masehi Yerusalem, meninggal Roma, Italia, tidak disebutkan tahunnya. Orang tuanya bernama Matias. Film yang pernah menampilkan cerita dia dalam cerita-cerita Alkitab adalah Salome. Kemudian anaknya ada Flavius, Simondas, Agripa, Flavius Hircabus, Flavius Justus, dan ini adalah keturunan-keturunan dia. Dan dia mencatat hal yang penting. Yang penting bagi saya adalah catatannya. Dalam The Testimonium Flavinum dia mencatat sebagai berikut.
pada kira-kira waktu ini, hiduplah Yesus seorang yang bijaksana, jika memang seorang seharusnya menyebut dia seorang manusia. Karena ia adalah seseorang yang mengadakan hal-hal yang mengejutkan dan adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Ia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Ia adalah Sang Kristus. Saya buat huruf berbeda ya, supaya kita punya gambaran dari tulisan seorang yang bukan Kristen. Seorang Yahudi, apologetik Yahudi, bayangin. Seorang apologet itu dia orang yang pasti membela habis-habisan kepercayaannya. Ya. Dan dia mengatakan ia adalah Sang Kristus. Ketika Pilatus karena mendengar bahwa ia dikenai tuduhan oleh orang-orang dengan jabatan tertinggi di antara kami telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dia tidak melepaskan kasih sayang mereka kepadanya. Pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan kembali hidup. Dia mengakui bahwa Yesus disalib. Ini orang yang mengerti sejarah yang beredar pada masa itu. Jadi kematian Kristus, kebangkitan Kristus bukan dongeng seperti yang disampaikan oleh banyak orang di luar sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kematian Kristus fakta sejarah dicatat oleh orang yang paling dekat. Namun kalau tiba-tiba datang 600-700 tahun kemudian mengatakan Yesus tidak mati di salib, Yesus tidak dibangkitkan, apakah Anda percaya? Bukti autentik adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bukan orang yang nanti lahir, entah siapa, entah beranta dari mana, 700 tahun kemudian dia ceritakan saya. Tidak mungkin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang paling bisa menceritakan Pak Andreas memungkinkan adalah orang di sekitar Pak Andreas. Dan yang paling dekat adalah pasangannya, Ibu Suwarni. Mungkin anak-anaknya sedikit banyak. Kemudian kita, teman-temannya bisa menceritakan siapakah Pak Andreas ini. Kita masukkan dalam catatan sejarah. Dan dikenal banyak orang. Tidak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba orang luar mengatakan, entah dari mana, bangsa mana mengatakan bahwa Pak Andreas seperti ini cerita yang berbeda dari awalnya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Ya. Dan yang menceritakan kematian dan kebangkitan Kristus adalah orang yang paling dekat. Hidup pada zaman Yesus sendiri. Karena nabi-nabi Tuhan, bahkan dia tulis lagi catatan. Karena nabi-nabi Tuhan telah menubuatkan hal-hal ini. Dan tak terhitung banyaknya hal-hal menakjubkan lainnya mengenai dia. Dan suku Kristen, belum agama ya pada masa itu, maklum belum agama. Masih pengikut Yesus. Kapan kekristenan menjadi agama? Konstantin, benar ya, diresmikan pada tahun 300 sekian Masehi pada abad keempat. Diresmikan agama kekristenan sebagai agama negara pada masa itu. Tapi sebelumnya kekristenan tidak disebut sebagai agama, tapi lebih cenderung kepada suku yang disebut dengan suku Kristen. Demikianlah mereka disebutkan menurut namanya sampai saat ini masih ada. Sampai masa dia hidup itu masih ada dikatakan. Jadi Bapak Ibu ini bukti sejarah yang hebat tentang kematian Kristus, tentang kebangkitan Kristus. Ini fakta, bukan dongeng. Makanya iman kita, iman yang berdasarkan fakta. Bukan iman yang cerita-cerita. Menurut orang, menurut A, menurut B, menurut C. Nggak ada buktinya. Tapi iman Kristen adalah iman yang punya bukti yang kuat. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang telah membuktikan siapa dirinya. Dia pakai semua orang yang ada di lingkungannya untuk mencatatkan hal-hal penting yang terluput oleh para murid. Para murid pasti tidak berpikir akan mencatat seperti ini. Kalaupun mereka catat mungkin orang lain belum percaya. Tapi dia bisa memakai seorang sejarawan yang telah diakui keilmuannya, yang telah diakui kehebatannya untuk mencatat kematiannya dan kebangkitannya dari sisi luar kekristenan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus benar-benar bangkit. Amin. Karena Yesus bangkit, kita punya pengharapan di dalam Dia. Lalu esensi kebangkitan Yesus dengan cepat saya ingin sampaikan yang pertama. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan untuk menerima warisan sorgawi kita kelak. Jadi kebangkitan Kristus sebagai sebuah jaminan Bapak Ibu setiap orang yang percaya kepadanya. Satu saat kelak kita akan menerima warisan sorgawi yang telah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yaitu Yesus Kristus.
yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu, Tuhan telah menyediakan warisan yang luar biasa di sorga. Dan Tuhan rindu setiap kita menerimanya. Syarat kita menerimanya, kita telah dijamin di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, esensi kebangkitan Yesus adalah kebangkitannya membuktikan bahwa dia anak Allah. Son of God. Dia adalah anak Allah. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi kematian Kristus, kalau kita ingat 7 sabda Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang paling akhir dikatakan apa? Sebelum dia katakan sudah selesai, lalu dia sebutkan, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu ya Bapa. Kalau Kristus tidak mau menyerahkan, dia nggak mati-mati. Itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi dia meninggal bukan karena hukuman orang Yahudi, bukan ya, bukan karena penganiayaan tentara Romawi, bukan karena fisik, kesakitan fisik yang dia alami, tapi dia telah menjelaskan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Dalam Yohanes 10, 17, 18 dia katakan, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi dengan sadar, dengan sukarela, Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Kematian Yesus bukti kasih Allah. Kita setuju ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3, 16 menjadi hafalan orang-orang Kristen. Ya, anak sekolah minggu pun sudah menghafal bagian firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kematian Yesus bukti kasih Allah. Kebangkitan Yesus bukti dia anak Allah. Amin. Kematian membuktikan kasih Allah. Kebangkitan membuktikan dia anak Allah. Menarik Bapak Ibu. Saya ingin singgung sedikit anak Allah supaya kita paham. Apa bedanya kita anak Allah dengan Yesus anak Allah? Apa bedanya malaikat disebut sebagai anak Allah dan kita anak Allah? Kita ini children of God. Kita adalah anak-anaknya Allah. Melalui siapa? Yesus Kristus. Iman dalam Yesus Kristus. Tapi Kristus adalah Son of God. Kalau kita bicara Son of Pak Andreas, berarti darah dagingnya Pak Andreas. Gitu ya. DNA-nya Pak Andreas ada di dalam anaknya. Son of Pak Andreas, benar ya? Son of Pak Baktiar. Berarti anak-anak Pak Baktiar memiliki DNA Pak Baktiar, benar kan? Punya darah-darah Pak Baktiar. Son of God artinya Kristus mengalir DNA-nya Allah di dalam hidupnya. Walaupun dia sebagai manusia. Nah, sebutan Allah bukan nama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah hanya sebagai sebuah kata sandang sebutan Allah. Dan orang Yahudi memahami itu. Dan orang Kristen harus tahu. Allah sebutan saja seperti kata Bapak. Tapi namanya Andreas misalnya ya. Pak Andreas gitu ya. Jadi Allah itu bapaknya itu. Namanya Andreas misalnya. Nah, Allah dalam sebutan kekristenan itu hanya sebutan. Allah, tapi namanya banyak benar. Ada Yahweh, ada Elohim, semuanya sama. Nama terakhir yang diperkenalkan dia Immanuel, Allah beserta dengan kita, benar. Waktu Yesus kepada orang Yahudi diperkenalkan Yesus lahir, maka malaikat Gabriel berkata kepada Maria, dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Lalu di kitab Wahyu dikatakan dia Alfa dan Omega. Dan salah satu nama adalah Yesus yang artinya Yehova menyelamatkan. Allah penyelamatku, itu artinya arti kata nama dari kata Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara Son of God, anak Allah, itu artinya Yesus itu Allah sendiri. Pribadi Allah.
Di dalam dirinya ada DNA kealahan. Tapi dia terbatas sebagai manusia, makanya dia bisa mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Dia yang memberikan nyawanya. Kalau kita supaya nyawa kita jangan hilang kan gitu ya manusia ya. Bertahan, tapi ketika Allah mengambilnya, selesai sudah hidup kita di dunia ini. Tapi kalau Yesus tidak, Bapak Ibu, dia memberikannya sendiri untuk mendapatkannya kembali. Inilah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Kebangkitannya, esensi yang kedua, membuktikan bahwa dia anak Allah, dia adalah Allah. Yang ketiga, esensi yang ketiga, mendorong kita untuk lebih fokus kepada perkara-perkara surgawi. Karena selama ini orang-orang Yahudi fokusnya adalah masalah hidup di dunia ini. Murid-murid Yesus ikut Yesus dengan tujuan supaya Yesus memulihkan keadaan Israel. Yang dipikirkan perkara-perkara duniawi. Banyak orang Kristen juga memikirkan banyak perkara-perkara duniawi. Bagaimana saya hidup, bagaimana saya menjalaninya. Ya, bahkan kalau belum punya anak, bagaimana siapa yang ngurus saya di hari tua. Kalau punya anak, bagaimana nanti anak-anak saya, mereka peduli nggak sama kita. Kalau anak-anak belum menikah, jadi pergumulan bagi orang tua berdoa kepada Tuhan. Mereka minta Tuhan berikanlah jodoh kepada anakku, benar nggak? Ada pendeta bersaksi bahwa dari kecil anaknya didoakan untuk pasangan hidupnya. Banyak kesaksian-kesaksian seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu dia bilang, masa anak Tuhan gak merit kan gitu ya. Anak pendeta gak menikah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang Kristen memikirkan perkara-perkara dunia. Mau tidak mau, suka tidak suka. Betapa seringnya kita memikirkan perkara-perkara dunia. Dan sedikit waktu kita gunakan untuk memikirkan perkara-perkara sorga. Belum tentu di gereja diajarkan untuk memikirkan perkara-perkara sorga. Belum tentu juga Bapak Ibu. Karena orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang, orang Kristen sekarang suka dengan khotbah yang memotivasi hidup mereka. Supaya mereka bisa sukses, supaya mereka semakin diberkati Tuhan, semakin kaya, aset semakin bertambah. Yang melebihi orang lain, sukses melebihi orang lain. Bukankah khotbah-khotbah itu adalah khotbah-khotbah yang menarik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan disukai banyak orang pada masa-masa ini. Tapi kalau khotbah tentang sorga, khotbah persiapan untuk menyambut Tuhan Yesus, khotbah persiapan untuk kita menyelesaikan pertandingan di dunia ini, hanya sedikit orang mau mendengar. Biasanya mereka katakan, emang cepat mau mati. Kita sadar nggak sadar lebih sering ke sana. Saya pribadi banyak introspeksi ketika mempersiapkan ini juga, Bos. Jadi saya ingin katakan khotbah ini bukan untuk orang lain juga. Ini yang pertama dihantam pengkhotbahnya, memang gitu ya. Ketika mempersiapkan khotbah yang pertama dikuliti itu pengkhotbahnya. Bagaimana dengan pikiranku sekarang? Bagaimana dengan hidupku? Bagaimana dengan fokusku? Masih dunia ini? Atau sudah mulai memikirkan persiapan tentang perkara-perkara surga? Apa yang mau kita ajarkan kepada jemaat? Semalam kami rapat para gembala, ya, GB Afia. Kita pikirkan apa yang harus kita ajarkan kepada jemaat Tuhan. Karena memang kita harus akui hari-hari ini jemaat lebih suka khotbah-khotbah yang praktis sekali, yang bicara soal berkat, yang bicara soal hidup berkelimpahan, yang bicara soal karir yang semakin meningkat, bisnis yang semakin diberkati, bicara soal sakit disembuhkan, mujizat ini. Ini bagi saya suka pakai pinjam kata istilah Pak Baktiar ya. Ini remah-remah sebenarnya Pak. Saya pakai istilah itu. Ini remah-remah dari Alkitab sebenarnya yang dikhotbahkan. Kita belum dapat rotinya. Doakan supaya kami bisa mempersiapkan rotinya. Ya kita butuh dukungan jemaat, doakanlah kami, tim gembala, supaya kita bisa kasih makan roti kepada jemaat. Bukan remah-remah, kasihan ya remah-remah. Walaupun di Alkitab remah-remah juga mengalami mujizat Tuhan. Ya, kita tahu wanita yang minta kepada Tuhan supaya anaknya disembuhkan, benar kan? Lalu Tuhan bilang anjing hanya menerima remah-remah. Lalu dia bilang gak apa-apa, remah-remah pun boleh kan gitu kan? Jadi walaupun setelah itu ada mujizat terjadi, hai ibu besar imanmu dikatakan oleh Kristus. Belum ada ditemui di antara orang Yahudi iman seperti itu dikatakan. Tapi kita makan roti. Bukan hanya remah-remah. Amin. Karena pasti roti itu lebih nikmat. Kalau remah-remah hanya serpihan, roti coklat lebih enak. Kalau remah-remahnya belum tentu dapat coklatnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jadi doakan kami benar-benar fokus untuk menyiapkan roti.
Kita memang ada pesan-pesan Tuhan kepada kita untuk lebih fokus menyiapkan jemaat Tuhan, ya, sebagai jemaat yang benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan itu tidak mudah. Itu yang pertama, dikuliti itu kami nanti yang mempersiapkannya. Terus terang saya harus katakan, itu kami harus dikuliti, karena apa yang kami khotbahkan kalau tidak meresap dalam hati kami, itu sulit kali nanti nembus kepada jemaat, dipahami oleh jemaat. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu pada hari ini Tuhan ingatkan kita, Kolose 3:1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara di atas. Halo, masih ada yang berencana ganti mobil baru? Ya Pak Su ya, kita pun mau kadang-kadang ya, doa juga kita. Tapi ya udahlah, apa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Masih ada rencana mau ganti rumah yang lebih mewah? Padahal anggota keluarga gak tambah-tambah. Sudahlah, yang penting gak bocor aja ya Pak Su ya. Bisa ditinggali, anak-anak nyaman, puji Tuhan itu. Tapi kadang-kadang manusia itu kan ya Pak Andreas ya, keinginan terus mau yang lebih ini, lebih ini, lebih ini. Atau ada yang punya rencana mau ganti pasangan baru? Yang pacaran boleh, yang sudah menikah gak boleh lagi. Sudah kena stempel sekali seumur hidup. Ya, sampai maut memisahkannya. Kecuali dapat bonus dari Tuhan. Teman-teman saya yang dapat bonus. Pasangannya meninggal menikah lagi, itu namanya kasih karunia ya. Jangan punya harapan seperti itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau kita memikirkan perkara-perkara di atas. Waktunya sudah dekat. Corona ini sebenarnya mengingatkan kita untuk memikirkan perkara-perkara di atas. Covid ini menyadarkan kita ternyata uang yang banyak gak bisa menolong untuk menyelamatkan diri kita. Kalau kena Covid selesai, ikuti anjuran dokter. Mau ke Singapura pun gak bisa Pak Andreas. Penyakit lain bisa berobat ke luar negeri, benar gak? Penyakit apapun Anda bisa cari dokter terbaik di dunia ini kalau Anda punya duit. Kalau berat Indonesia, kalau sakit dia bisa berobat ke Amerika, benar? Salah satu pendeta besar sakit di Indonesia pergi ke Amerika berobat, pulang sembuh, benar nggak? Benar. Hari ini Anda kena Covid, mau kemana perginya? Paling banter isolasi mandiri di rumah. Kalau udah di rapid, sudah di swab, positif, benar nggak? Tapi kalau udah parah, paling banter Anda masuk rumah sakit dengan sukarela, nggak bisa maksa. Mau ke rumah sakit mana? Yang tersedia Anda bisa pergi di sana. Masuk ke ICU, pasang selang semuanya. Enggak berfungsi. Uang tidak akan menolong lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Terbatas. Ini membuktikan kita harus memikirkan perkara-perkara sorga. Waktu kita sudah semakin dekat. Walaupun kita bilang saya ingin hidup 1000 tahun lagi seperti Khairil Anwar. Ya, penyair Indonesia yang hebat. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dia meninggal usia 26 tahun. Ironis. Gak ada yang tahu hidup dan mati kita. Maka yang harus kita lakukan ketika kita sudah beriman kepada Yesus. Kita menerima kebangkitan Kristus. Mindset kita harus berubah. Amin. Memikirkan perkara-perkara dunia. Menjadi memikirkan perkara-perkara surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kalau kita kaya. Kita punya perusahaan. Kita lebih baik dari orang lain. Ingat kita hanya pengelola. Kita bukan pemilik. Tuhan kasih kepercayaan kepada kita untuk mengelola. Kalau pengelola Bapak Ibu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Satu saat dia minta pertanggungjawaban dari sang pemilik itu. Bapak Ibu. Ya, jadi kita bersyukur hari-hari ini kalau kita memikirkan menggunakan seluruh kemampuan kita untuk perluasan kerajaan sorga. Wow, Tuhan suka itu. Tuhan senang itu. Mari kita gunakan seluruh potensi kita, mendorong kita untuk memikirkan perkara-perkara sorga. Dengan kebangkitan Kristus, fokus kita diubahkan. Yang selama ini egosentris, apa-apa aku menjadi apa? Teosentris, segala sesuatunya milik Tuhan. Dari kepanaan hidup di dunia ini selama-lamanya menjadi apa? Kemuliaan Allah. Dari kacamata manusia melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Sehingga kita tidak terus-menerus hidup dalam pandangan-pandangan negatif, putus asa, ya. Tapi kita mulai punya pengharapan di dalam Kristus, kita mulai punya keyakinan, iman dan sebagainya menjalani hidup ini karena kita melihat segala sesuatunya dari cara Allah melihat. Ketika kita memperhatikan perkara-perkara di atas, perkara-perkara sorgawi, maka kerinduan hati kita adalah untuk menyenangkan Allah dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Amin.
Ini yang harus menjadi bagian yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan tentang esensi kebangkitan Yesus Kristus. Hamba telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dan teruslah berkarya bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami Tuhan menyadari dengan kebangkitan-Mu Engkau memberikan jaminan bagi setiap kami untuk menerima warisan sorga kelak. Dan dengan kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau anak Allah, Engkau Allah sendiri. Engkau Son of God, anak Allah. Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dan mengasihi setiap kami ya Tuhan. Dan mendorong kami untuk lebih fokus kepada perkara-perkara sorgawi, bukan perkara-perkara duniawi. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kami harus mengarahkan mata kami, mengarahkan pikiran kami, mengarahkan iman kami kepada Allah yang duduk di atas tatanya dan seluruh kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Baik itu intelektual, baik itu kekayaan, baik itu talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan mampukan kami untuk melakukannya, mampukan kami untuk memakainya, memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kuatkan kami hamba-hamba-Mu, kuatkan setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Setiap kami yang mendengar di tempat kami masing-masing Tuhan, biarlah hati kami memiliki kerinduan yang besar untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi yang percaya Roh Kudus akan terus menerangi kami untuk kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan berkati. Shalom semuanya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk minggu depan kita dilayani oleh Bapak Merlin, kita terus berdoa untuk beliau. Nah, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Di mana bulan ini adalah bulan April, kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang terus menyentuh hati kami. Melewati hari-hari yang begitu luar biasa. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, bahkan semuanya selesai. Kebangkitan yang kami alami secara pribadi lepas pribadi menuntun kami lebih lagi hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah mati dan membangkitkan jiwa kami, roh kami, tubuh kami untuk selalu mengingat akan Engkau. Tuhan, kami sangat bersyukur. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami terus belajar untuk memperbaharui pola pikir kami Tuhan. Biarlah karakter-karakter Tuhan itu ada pada kami. Biarlah setiap orang melihat kami tampil beda. Ada sesuatu yang heran, ada sesuatu yang mereka lihat. Ada Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami semuanya. Tidak ada satupun dari jemaat Afia GPI ini Tuhan, ada satupun yang lalai. Semuanya benar-benar fokus kepada Tuhan. Dan biarlah hari-hari mereka selalu menjalani dengan takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan senantiasa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Pakailah mereka semuanya, tuntunlah mereka semuanya, pimpinlah mereka semuanya. Tuhan, apapun yang dikerjakan mereka, jadikan saluran berkat-Mu Tuhan, membawakan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah itu yang terus Tuhan tanamkan, biarlah itu suatu kerinduan kepada mereka. Teruslah Tuhan pakai hamba-hamba-Mu, bahkan yang Tuhan melayani di pelosok-pelosok pun Tuhan pelihara. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan, belas kasihan-Mu selalu ada. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan, kami sangat-sangat percaya 2000 tahun yang lalu semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Tuhan,
bilur-bilur mudara yang sangat berkuasa itu sudah menyelesaikan semua sakit penyakit. Segala kutuk semuanya sudah selesai Tuhan. Dan firman-Mu berkata, janganlah takut, sebab Tuhan selalu menyertai anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa. Tuhan singkapkan dan perbaharui lebih lagi firman-Mu, dan biarlah Tuhan menaruhkan firman-Mu kepada hamba-Mu di seluruh Afia Setiabudi ini. Biarlah mereka lebih peka lagi dan lebih peka lagi. Tuhan bukakan rahasia firman. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh bencana alam yang terus terjadi di bulan April ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan Tuhan. Semua ada maksud dan rencana Tuhan. Badai terus datang Tuhan. Di mana COVID belum selesai, gempa bumi terus berjalan. Dan juga Tuhan, anak-anak-Mu yang di NTT semuanya mengalami suatu musibah yang sangat besar. Mari Tuhan Kau tolong mereka semua. Bila pandangan mereka hanya tertuju kepada-Mu saja. Bapak terima kasih buat semuanya. Pertolongan-Mu ya dan amin. Dan semuanya indah pada waktunya. Pengorbanan bencana alam yang tadi sore terjadi hari Sabtu siang, semuanya Tuhan rawat. Berkatilah Bapak Jokowi yang kami kasihi. Tuhan, beliau sungguh luar biasa. Tidak kebetulan Tuhan Engkau memilih Bapak Jokowi sebagai presiden. Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah dia Tuhan hati yang luar biasa, hati yang peduli kepada bangsa ini Tuhan. Berkati seluruh kru-krunya, dari pejabat yang tertinggi sampai yang terrendah, bersatu hati menjalankan visi misinya. Indonesia ini semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa. Mari Tuhan Engkau tolong semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita di penghujung ibadah kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjumpai kami lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya bagi kami. Kami juga beroleh kesempatan mengumpulkan persembahan kami. Itu semuanya Tuhan kuduskanlah agar menjadi persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan tidak akan pernah tidak kembali kepada kami. Terpujilah Tuhan. Mari angkat tanganmu saudaraku. Disertai dengan buka hatimu. Tertuju pikiranmu kepada Tuhan Allah kita. Dan terimalah penuhlah berkat Tuhan turun atasmu. Dicelikkannya mata rohanimu. Dikuatkannya engkau mengerjakan pekerjaanmu. Disertainya engkau di mana berada kemana bepergian. Diangkatnya engkau naik bukan turun. Dijaganya berhasil dan bukan gagal. Dan olehmu nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dengan membawa sertamu damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita, dan dari persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati kita dan shalom.